Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Sekarang kita masuk ke kerajaan maritim yang bercorak Islam. Di sini ada kerajaan yang pertama kita bahas adalah kerajaan Perlak, di mana kerajaan Perlak ini didirikan oleh Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz. Dia adalah seorang penganut Syiah ya. Nah, lalu selanjutnya digantikan oleh Syekh Maulana Abbasiyah, di mana dia adalah seorang Sunni. Jadi di sini kerajaan Perlak membuktikan kalau walaupun mereka berbeda aliran, mereka bisa hidup bersama, Syiah dan Sunni. Ya, apa perbedaan Syiah dan Sunni ini sebenarnya perbedaan setelah Nabi Muhammad wafat ya. Jadi Islam terbagi menjadi dua aliran, ada aliran Syiah dan aliran Sunni, dan dua-duanya pernah hidup di Indonesia. Jadi kalau kalian merasa Syiah nggak pernah ada di Indonesia, justru Islam yang pertama menjadi kerajaan itu justru beralirannya Syiah. Nah, lalu pada masa Maulana Abbasiyah itu akhirnya Sunni dan Syiah bisa hidup secara bersama-sama. Nah, di sini bisa kalian lihat peta dari kerajaan Perlak yang warna hijau ya. Jadi dari peta ini kita bisa lihat hampir seluruh ujung Pulau Sumatera itu adalah wilayah kerajaan Perlak. Jadi apa dampaknya pada sistem ekonomi? Berarti kita bisa lihat mereka mengandalkan sistem ekonomi dari laut. Jadi negara maritim, kerajaan maritim. Oke, selanjutnya kita masuk ke kerajaan yang kedua. Ada kerajaan yang terkenal di Aceh, yaitu kerajaan Samudra Pasai, di mana raja yang terkenalnya adalah Raja Malik As-Saleh atau terkenal dengan namanya Marasilu. Ya, nah Marasilu ini bisa dibilang raja besar dari Samudra Pasai. Karena apa? Karena dia berhasil menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan di daerah Sumatera. Artinya karena apa? Karena kan dia berada di daerah Selat Malaka. Nah, Samudra Pasai akhirnya jadi kerajaan besar berkat Malik As-Saleh atau Marasilu. Nah, selanjutnya Malik As-Saleh digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, di mana pada masa pemerintahannya dia berhasil menyatukan kerajaan Perlak yang tadi ada di ujung dengan kerajaan Samudra Pasai. Jadi pada masa Malik Az-Zahir, kerajaan Samudra Pasai semakin luas. Hampir seluruh Aceh menjadi wilayah kerajaan Samudra Pasai. Lalu selanjutnya Kerajaan Aceh Darussalam ini Kerajaan Aceh Darussalam ini menjadi kerajaan paling besar pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini yang terkenal karena dia membangun masjid yang ada di belakang ini, yaitu Masjid Baitur Rahman. Yang kalian ingat ya, Masjid Baitur Rahman itu adalah salah satu masjid yang tidak hancur, tidak rusak sama sekali saat tsunami yang besar tahun 2004 ya. Nah, itu dibangun sejak masa Sultan Iskandar Muda. Nah, pada masa Sultan Iskandar Muda itu banyak sekali dia melakukan peperangan dengan Portugis. Karena apa? Karena memperebutkan wilayah Malaka, Selat Malaka, wilayah perdagangan Malaka. Karena Malaka ini merupakan suatu selat yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Jadi kalau bisa menguasai Malaka berarti dia menguasai pasar perdagangan. Nah, selanjutnya yang terkenal dari Kerajaan Aceh Darussalam ini, karena Kerajaan Aceh Darussalam ini kaya akan produksi lada. Maka salah satu yang membuat Kerajaan Aceh Darussalam kaya adalah penjualan ladanya. Nah, selanjutnya kehidupan masyarakat Aceh otomatis jelas ya diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam. Jadi Islam di sini semakin kuat. Makanya bisa dibilang Aceh itu Islam sekali gitu. Nah, selanjutnya masyarakat Aceh berdasarkan golongan dibagi menjadi dua gelar. Pasti kalian sering dengar, yaitu gelar Teku dan gelar Tengku. Apa bedanya? Kalau Teuku itu untuk bangsawan, kalau Tengku untuk ulama. Jadi keturunan ulama itu biasanya dipanggil Tengku, kalau keturunan bangsawan dipanggilnya Teuku. Oke, kita masuk ke kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kerajaan yang pertama kita bahas adalah Kerajaan Demak. Karena apa? Karena ini adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah, di mana ibu bahas sebelumnya itu Raden Patah yang ibunya adalah seorang Chinese ya. Jadi ibunya Raden Patah ini seorang China, di mana dia juga bisa dibilang, makanya ini menjadi alasan kenapa Cina menjadi bisa dibilang yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia gitu. Jadi kalau bisa dibilang kebanyakan masyarakat Jawa yang Muslim itu karena Kerajaan Demak. Karena kalau Kerajaan Demaknya nggak Muslim, bisa dibilang kita juga nggak akan masyarakat Jawa kebanyakan belum jadi Muslim. Jadi ya terima kasihlah kalian kepada Kerajaan Demak, karena Kerajaan Demak bisa membuat akhirnya ya banyak masyarakat Jawa jadi Muslim. Oke, Demak ada di wilayah utara, pesisir utara Jawa, tepatnya di Jawa Tengah ya. Akhirnya ini menunjukkan kalau
kebanyakan kerjaan mereka, aktivitas ekonomi mereka itu berdasarkan dari laut dan juga juga dari pertanian. Oke, selanjutnya kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Mataram Islam. Nah, Mataram Islam sebenarnya Mataram ini ada dua kan. Kemarin Mataram kuno dan juga kalau Mataram kuno itu khusus Hindu Buddha ya. Kalau Islam harus kita sebutkan Mataram Islam supaya tidak tertukar. Oke, selanjutnya kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan abad ke-16, di mana di sini bisa kita lihat ya luas dari kerajaan Mataram. Ini sangat bisa dibilang lebih luas lagi. Masa-masa kejayaan kerajaan Mataram Islam itu pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung ini besar karena dia berhasil menyerang VOC di Batavia. Oke, selanjutnya Sultan Agung juga bisa dibilang mempelopori pesatnya kebudayaan Mataram. Jadi bisa dibilang ini dia berhasil menyatukan antara budaya-budaya Jawa tapi juga dengan Islamnya. Oke. Untuk selanjutnya untuk kerajaan Banten dan Gua Talo kita bahas minggu depan ya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.